Kapan abdi menta cai kunaon jang kira. Kapan abdi menta janji kunaon mah teu pikiran. Kapan abdi menta janji kunaon mah teu dipikiran. Dina batu ayaku yang dimuar budak kana waktu di dunia urang umpara budak nuhun kana waktu di dunia mah urang umpara. Warirang capura cai karepetan perepetan nemege tepang sakali dibalat seseredetan nemege tepang sakali dibalat seseredetan. Baik, terima kasih adik-adik yang aktif belajar seni tari di Pendopo Ojo Dume dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan rutin di sini. Alhamdulillah. Baik, saatnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan sebagai laporan Ketua Panitia yang sudah menyiapkan acara hari ini jauh-jauh hari, tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Kepada yang terhormat Ketua Panitia Ibu Rosi, kami persilahkan. Nah ini di balik layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya Rosi Sunarko dalam Jazz Pensiunan Radio Pensiunan Datap. Aduh, Masya Allah. Selamat pagi, selamat datang. Tentu saja saya di sini bisa mewakili kru Radio Pensiunan ataupun mewakili pendengar yang hadir. Saya di sini akan menyampaikan laporan dari amanah yang diserahkan kepada saya, karena bagaimanapun juga ini adalah semua berasal dari pendengar. Luar biasa pendengar Radio Pensiunan yang selalu bertambah setiap harinya. Mudah-mudahan Radio Pensiunan betul-betul menjadi gudang kebahagiaan untuk para pensiunan dan calon pensiunan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah memberikan support yang luar biasa, baik moral maupun material. Kemudian dari Pelangi juga terima kasih. Terutama tempat ini saya terima kasih untuk Mas Pram dan Mbak Nina. Tarian-tarian juga luar biasa. Ini adalah wujud kebahagiaan kami untuk Radio Pensiunan mengudara 1 tahun.
dari keluarga besar kami, dari semuanya senang atas diselenggarakannya setahun radio pensiunan di Pendopo Ojo Dumeh, Lembang, yang akhirnya bisa kita wujudkan hari ini. Luar biasa semangat dari radio pensiunan, pendengar radio pensiunan yang penuh dengan support. Jadi di sini saya melaporkan inilah yang bisa saya kerjakan untuk amanah yang diberikan radio pensiunan, pendengar radio pensiunan untuk setahun radio pensiunan mengudara dan sekaligus temu pendengar. Terima kasih banyak juga untuk panitia. Ya, saya juga ingin panitia yang kemarin sudah sibuk itu untuk bersama-sama saya di sini untuk biar dilihat. Mas Triwidodo silahkan, Mbak Dr. Gigi Titin, Pak TB, kemudian Mbak Lina, kemudian siapa lagi ya Mas Adi ya? Aduh, ayo silakan saya mohon untuk Mbak Teti, Mbak Teti, Mbak Ati, Mbak Titin, Pak TB, siapa lagi? Mas Andri, Kang Andri. Sibuk. Kang Andri mah begitu ya. Pak Yasef, ini Pak Yasef. Udah Pak TB. Pak TB Silala, Pak TB Silala. Pak TB Yasef, Pak tuh bagus Yasef. Kemudian ada Mas Aceng. Ada siapa lagi yang belum? Silakan yang Mas Broto. Mas Broto. Nah. Sudah Mbak Lina mana? Lina sibuk di sana. Lina turun dulu. Dan semua yang ada, tapi warungnya jangan ditinggal ya, takutnya nanti ada yang datang. Jadi inilah semua yang ikut menyiapkan dari awal hingga hari ini. Untuk pelangi juga terima kasih, pelangi air minum yang luar biasa cantik. Dan dia ada di depan sebelah sana, bila masih haus silahkan. Pelangi itu dari Semarang, luar biasa ya. Mbak Tiwi, terima kasih banyak. Ini ibu dari Pelangi. Terima kasih juga untuk Salamander, terima kasih untuk organ Mas Anggoro dan Mas Dodi, terima kasih juga. Semuanya yang terkait untuk acara ini, berperan dengan terselenggaranya acara ini. Saya sebagai ketua panitia terima kasih, walaupun kita hanya berhubungan jarak jauh setiap hari. Ya, jadi mudah-mudahan lah karena niat baik, alhamdulillah bisa terlaksana. Dan kita juga berdoa untuk semua yang sedang sakit, yang sudah antusias untuk datang, Om Mawik, kemudian Pak Mas Pram dan yang lainnya yang sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Demikian, sudah cukupkah foto-foto kita di sini? Udah ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy untuk hari ini. Silakan. Terima kasih Ibu Ketua, terima kasih juga panitia-panitia lainnya. Mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan, tenaga, waktu, materi, pikiran, semuanya mendapatkan pahala berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Baik, sebentar. Sambutan berikutnya dari manajemen radio pensiunan, pendiri, penggagas, pokoknya semuanya lah. Sehingga bisa hadir radio pensiunan pada 3 Januari 2023 dan bisa kita dengarkan hingga hari ini. Kepada yang terhormat partner siaran saya, Bapak Edi Koko, kami persilahkan. Terima kasih. Saya ini nggak bisa ngomong sebetulnya. Karena ada Aldi jadi ikut siaran. Jadi saya ingat dulu Pak Ciputra itu, pengusaha real estate itu disuruh bikin puisi karena ada baca puisi malam 17 Agustus di Monas itu. Kata dia, sehari semalam saya nggak bisa tidur katanya. Saya disuruh baca, ngomong gini juga sebetulnya. Tapi oke lah, moga-moga ini saya buat catatan, contekan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Moga-moga saya nggak kebablasan ngomong biasa di obrolan pensiun. Oh ya, untuk obrolan pensiunan nanti malam mestinya ditiadakan karena udah seharian kita ngobrol. Oke, saya ucapkan selamat datang buat pendengar radio pensiunan dari mana tadi, dari Lampung, dari Bali, dari Manado belum ya, Gresik, Sukabumi dan sebagainya. Terima kasih buat Dr. Sugiono yang luar biasa selalu hadir di setiap pertemuan. Dan hari ini katanya bertambah pengawalnya, biasanya 4 sekarang 6. Dan satu lagi ada dokter giginya katanya. Saya heran, ini kok di radio pensiunan banyak dokter gigi ya, padahal udah pada ompong semua. Ada dokter Takti, ada dokter Kendro. Malah yang penyakit dalam yang kita butuh cuma 1. Itu saya ya ucapkan selamat datang, dan kedua adalah saya harus mengucapkan terima kasih kepada Pak Pram dan Ibu Nina khususnya yang termasuk Mbak Rosi yang menyediakan tempat ini yang sangat luar biasa. Semua kagum, semua berdecak. Bahkan semalam saya punya teman tuh keliling, ini gimana bangunnya nih. Saya bilang tanya Pak Pram deh. Itu. Kemudian saya mau bicara tentang sejarah radio pensiunan. Jadi sudah berkali-kali saya mungkin menceritakan, tetapi mungkin ada yang baru datang, jadi sejarahnya sebetulnya saya ngobrol tanggal 2 Januari 2023 itu di rumahnya Retno, mana Retno ya? Retno. Nah, sama Lia kita ngobrol. Retno udah pensiun. Sebetulnya belum pensiun tapi pilih pensiun karena saya nggak berkembang lagi katanya. Jadi, nah saya lihat di rumahnya sibuk dengan produksi Retno, makanan gudeg dan sebagainya. Terus saya kok merasa di tempat lain ada teman yang gelisah mau pensiun, takut dan sebagainya gitu kan. Ini hal yang menurut saya menarik, saya bicarakan gitu. Nah kemudian gimana caranya mereka nggak gelisah, wong saya yang udah ngalamin pensiun juga ya santai-santai aja lah gitu. Akhirnya karena saya sebetulnya jadi wartawan sejak tahun 81, saya jadi wartawan cetak, kemudian masuk ke radio Trijaya itu tahun 2002. Nah itu saya punya pengalaman tentang radio, saya pikir saya bisanya menghibur pensiunan dengan radio. Sebetulnya awalnya saya hanya menghibur Retno, menghibur Lia dan sebagainya, tapi loh kok viral. Gitu, radio pensiunan ini viral terus kita bangun, nggak mungkin mundur, bangun studio, bangun perusahaan, bangun dan sebagainya. Alhamdulillah per hari ini kita sekitar 300.000 orang mendengarkan radio ini berkat ini tercatat di Google, jadi tidak bisa, tidak hoax, bisa dicek di Google. Itu kira-kira. Nah menarik, hari-hari pertama radio pensiunan itu pendengarnya macam-macam, unik-unik. Ini frekuensi di mana gitu. Kita harus menjelaskan. Nah terus yang menarik lagi, ini matiinnya gimana ya? Terus Pak Aceng siram air aja gitu kan. Saya agak ya lucu-lucu lah. Terus kemudian berkumpullah ini. Sejarah perkumpulannya, pertemuan ini waktu itu dimotori oleh Bu Tuti almarhum, doa kita kirim untuk beliau. Jadi pertama saya juga dikabarin bahwa besok datang apa Bu? Ini kita bikin pertemuan. Saya malah nggak tahu, semua prakarsa ini semua udah diatur. Jadi saya tinggal datang, ternyata serius, dan itu pertama di Gudeg Kendil, Jakarta.
Selatan, Gudeg Kendil. Kemudian yang Jateng, pendengar di Jateng tidak mau kalah, bikin juga 5 Agustus kalau nggak salah, 5 Agustus di Jogja. Terus yang Jawa Timur ada tokoh kita, Maharani Kahar, Mbak Maharani dan Mbak Wulan itu membuat juga tanggal 11 November. Nah, saya bersyukur Mbak Rosi panas. Kita masih di Surabaya, Mas nanti bikinnya di Pendopo Jodumeh. Wah, oke lah. Nah, saya hari ini datang ya diundang juga, sekedar diundang, nggak ngapa-ngapain. Ini semua prakarsa pendengar semua. Tepuk tangan buat pendengar. Itu tentunya. Terus apalagi biar nggak panjang lebar. Oh, aplikasi. Saya dimarahin terus sama Mbak Rani sama Mbak Dewi. Saya dianak tirikan. Loh, kenapa nih? Oh, rupanya pakai iPhone. Anak tiri pakai iPhone, anak kandung pakai Android. Bolak-balik, ya sudah popo. Akhirnya kita mencoba mengurus Android, lumayan ribet. 3 bulan. Iya, Android. Iya, sorry. Kita ngurus iOS itu lumayan. Beda dengan Android, kita hanya setengah bulan selesai. Ini ada aja pertanyaan dan sebagainya. Akhirnya di awal tahun kita punya aplikasi iOS. Jadi buat anak tiri. Gitu. Sedikit lagi, saya mengapa radio streaming, radio pensiunan ini radio streaming. Semalam saya kumpul dengan teman-teman radio di Bandung. Kita ngobrol sampai jam 11:30 semalam bahwa mengatakan bahwa radio senja mau sunset katanya kan. Saya bilang enggak, radio menolak wafat. Saya bilang gitu karena saya ingin menunjukkan lewat radio pensiunan ini enggak, radio tidak mati. Persoalannya adalah orang radio yang tidak kreatif. Saya berani mengatakan itu. Itu faktanya. Kita bikin radio pensiunan, pendengarnya banyak. Dan seperti ini, gitu loh. Artinya aktif, hiduplah gitu. Nah, kenapa radio streaming? Karena era radio transistor itu sudah tidak ada lagi. Jadi mungkin era-era pendengar ini membawa nenteng radio transistor kan. Sekarang mana mau, gitu kan. Sekarang semua orang megang HP. Jadi saya, Andri, Aldi, Awo waktu itu kita bikin yang untuk ini aja, streaming aja. Karena semua orang pegang HP, maka semua orang bisa mendengarkan dimanapun, kapanpun. Nah, bedanya dengan radio analog, radio streaming ini bisa didengarkan di seluruh dunia sampai bulan katanya. Sampai bulan. Kalau nggak percaya, tanya Mas Slamet. Neil Armstrong mendarat dengan selamat. Orang Surabaya tuh Mbak Warani. Itu kira-kira kenapa radio streaming menurut saya itu. Jadi bagaimana matiinnya ya jangan disiram air lah, tapi ada caranya lah gitu. Itu kira-kira. Terima kasih. Selanjutnya mungkin nanti ada Mas Pram yang menjelaskan tentang Lantip, Lansia Aktif Indonesia. Itu juga adalah partner pendengar radio pensiunan. Itu kira-kira. Terima kasih buat semuanya. Saya sangat terharu. Ternyata ini bisa terus berlangsung. Moga-moga pertemuan yang kesekian di Singapura. Benar nih, dicatat sama malaikat hari ini katanya di Singapura Mbak Rani. Amin kan? Amin, oke. Terima kasih partner siaran saya yang pede ngoceh kalau ada saya. Tapi tunggu kejutan 2024.
Pak Edi ini mau punya program spesial tanpa ditemani oleh saya. Kita dengarkan, gagap atau tidak? Nggak apa-apa, udah saya challenge selama 6 bulan kan di obrolan pensiun. Masa masih nggak bisa ngomong sendiri? Pakai contekan pula, orang radio padahal. Saya nyontek ini rundown. Bukan contekan kayak Pak Edi. Meskipun pendiri tetap kalah sama penyiar. Sakarepmu. Baik, berikutnya kita akan mengenal Lantip Jawa Barat. Apa itu Lantip? Langsung kita panggil yang terhormat Ketua Lantip Jawa Barat, Pak Hardi Pramono. Tepuk tangan yang meriah. Pemilik pendopo Ojo Dume. Silakan Pak Pram diperkenalkan Lantip. Baik, saya kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dari 2 hari yang lalu kita khawatir aja hari ini hujan. Ternyata alhamdulillah atas ridha Allah kita bisa berkumpul dalam kondisi yang terang, tidak terlalu panas. Mudah-mudahan kita bisa menikmatinya semua. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya didaulat untuk menjelaskan Lantip, ya. Tapi mungkin sebelum kita atau mereview sedikit tentang Lantip, rasanya ya kita ini semua sudah tiba di masa depan, majority ya, ada juga yang muda-muda yang sedang menuju ke masa depannya. Tapi saya ingin mengundang, meskipun kita sudah mencapai masa depan, tapi kita tidak berhenti untuk selalu setia kepada bendera merah putih kita yang tercinta ini, yang telah memberikan sarana fasilitas yang macam-macam untuk kita bisa berkiprah sampai di detik ini. Saya ingin mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berdiri sebentar, saya akan memimpin nyanyi ya Mas ya, sedikit ya. Supaya rada anget biar nggak duduk terus kan. Baik. Bagimu negeri, jiwa raga kami, padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, monggo duduk kembali. Terima kasih. Rasanya lebih komplit dan mudah-mudahan ini terus bisa menginspirasi kita sampai akhir hayat kita semua nanti untuk tetap mengabdi kepada negara kita, bangsa kita yang tercinta, Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ya Lantip. Jadi tadi sudah disampaikan, kebetulan saya ditugaskan untuk mulai membina Lantip, Lansia Aktif Peduli Indonesia, sebetulnya kurang lebih begitu. Saya memulai dari mana ya? Saya mungkin lansia ya. Ada banyak sekali organisasi lansia di Indonesia ini ya. Mungkin ada yang tahu kira-kira lansia kita di Indonesia ini sekarang sudah ada berapa? Seluruh Indonesia? Puluhan juta. Mendekati 30 juta. Mungkin sekarang malah bisa sudah lebih ya, 30 juta. Kalau di Jawa Barat ada berapa Pak kira-kira Pak? Terlalu banyak jangan banyak-banyak. 8 juta kurang lebih.
Dan ini akan terus meningkat. Jadi semangatnya sebetulnya lansia ini ada banyak sekali organisasinya. Dan kalau kita melihat mungkin sebagian besar dari kita ini begitu sudah pensiun rasanya sudah selesai, terus sudah enak-enakan. Gitu. Mungkin contohnya adalah radio pensiunan ini yang luar biasa Mas Edi ya. Tepuk tangan untuk Anda. Jadi ini adalah salah satu sarana yang kita dari Lantip juga ingin terus mendorong agar para lansia ini tetap sehat, tetap jadi SMP lah ya, mandiri dan produktif. Nah ini cerminannya sudah sangat jelas di radio pensiunan ini. Lansia Aktif Peduli Indonesia ini sebetulnya kurang lebih kita mulai beraktivitas itu 2018-2019, tapi kemudian terus terkena sedang mulai berjalan, tapi kemudian ada COVID dan segala macam sehingga agak nurun sedikit karena yang namanya juga lansia, remnya banyak sekali untuk beraktivitas, apalagi pada waktu COVID ya. Jadi remnya tidak hanya pendampingnya, anak-anaknya juga ngerem, cucu-cucunya juga ngerem, kalau bisa jangan kemana-mana, di rumah saja. Wah, jadi memang akhirnya kita semua menjalani satu kondisi perjalanan dalam 2-3 tahun kemarin itu agak menurun aktivitasnya di luar terutama, jadi Lantip ini pun juga akan menurun. Kalau di Indonesia, kami seluruh Indonesia ini Lantip yang membina ini sekarang adalah dari kepolisian, kebetulan yang banyak yang aktif dari sana. Tadinya Pak Taufikur Rahman Ruki dan keluarga Ruki yang mencoba untuk membina itu di Indonesia, kemudian sekarang ini ketuanya adalah Pak Ito Sumardi dari kepolisian juga yang membina lansia aktif di Indonesia, seluruh Indonesia. Kemudian kita mulai membentuk beberapa provinsi, Jawa Barat adalah salah satunya, di Bali juga ada, kemudian di kemarin Yogyakarta sudah mulai, di Jawa Timur, Malang juga sudah mulai ada, jadi kita mencoba aktifkan. Jadi mulai tumbuh dan mulai kita beraktivitas. Tujuannya apa sih sebetulnya Lantip ini? Karena organisasi kan banyak sekali ya. Jadi kami berangkat dari Lantip ini karena ingin tetap aktif, paling tidak pengalaman bapak-bapak, pengalaman ibu-ibu yang sudah sekian lama ini. Bagaimana pengalaman-pengalaman tersebut, kalau bisa kompetensinya lah, juga soft skill, bagaimana pengalaman hidupnya. Kalau bisa jangan dibawa mati. Jadi bagaimana menjadi wadah untuk tetap berkiprah dan sharing dari apa yang bisa menjadi di-sharing kepada yang lain dan juga kepada yang muda tentu saja, yang mereka juga menuju ke ketua juga, yang mungkin mereka masih menimba juga. Jadi tujuannya adalah itu. Jadi kami mencoba untuk menampung, menjadikan wadah, mempunyai wadah pada para lansia yang aktif dan peduli kepada Indonesia. Nah, jadi motonya mungkin yang paling mudah adalah Lantip pasti lansia, tapi lansia belum tentu aktif, belum tentu Lantip. Jadi kita mencoba untuk melamar, dan saya lihat ini radio pensiunan ini semuanya berpotensial anggotanya untuk menjadi Lantip. Lincah-lincah pula. Lincah-lincah pula ya. Semangatnya untuk tetap sehat, tetap apa namanya bisa dan mandiri, datang ke sini juga ada serempak dengan keinginan sendiri. Ini luar biasa. Dan bagaimana kita juga sharing kepada lansia-lansia yang lain untuk tetap berproduksi, berproduktif dan aktif dan menjaga kesehatannya. Kalau kita belajar dari negara-negara lain mungkin mereka punya apa namanya negara betul-betul menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk mereka yang tua. Tapi mereka pun juga punya masalah karena angkatan kerjanya juga turun di seluruh dunia itu banyak. Angkatan kerjanya turun, yang lansia tambah banyak. Lalu apa yang terjadi? Mereka sudah mulai kewalahan untuk membiayai para lansianya. Bahkan akhirnya apa? Syukur alhamdulillah kita di Indonesia punya sekali orang yang peduli dengan hal-hal tersebut. Kalau di luar negeri karena angkatan kerjanya turun,
kalau mengikuti masa akhirnya apa? Karena harus ada yang membiayai orang-orang yang tua ini. Pensiunnya itu terus-menerus diperpanjang untuk menjaga agar usia atau mereka yang bekerja itu yang aktif itu tetap banyak, tetap memadai untuk menopang kebutuhan mereka secara umum. Teman-teman kami yang di luar itu sekarang pensiunnya itu usia 67 tahun. Alhamdulillah kita di Indonesia ini 56, 58 sudah pensiun, sudah tiba di masa depan, sudah berjalan, tidak enak-enak bisa ngumpul begini. Tapi di luar itu mereka luar biasa punya masalah karena dari 62 ke 65, sekarang mereka itu baru bisa pensiun 67. umur 67. Jadi radio pensiunannya kapan mau dibikin gitu katanya kan. Karena harus menunggu 67 tahun dan mereka juga mungkin untuk menikmati masa depan mereka yang selanjutnya itu otomatis berkurang. Nah, jadi syukur alhamdulillah, jadi kembali lagi ke Lantip. Kita mencoba untuk menampung ini, jadi kita melamar Lantip ini, banyak sekali aktivitasnya. Salah satunya kemarin adalah kita di Jawa Barat ini bikin ini Mas, lomba laga purna kita. Wah cocok, nyanyi Pak ya? Nanti kapan-kapan juga bisa disiarkan di radio pensiunan ya. Harus, catat Pak Edi. Jadi laga purna kita ini, kita lomba nyanyi tapi pesertanya nggak boleh yang sudah tenar-tenar ya tentu saja, tapi yang sudah lansia. Mbak Rani udah tenar jadi nggak bisa ikut. Sudah lansia dan luar biasa peminatnya kemarin itu ada 132 peserta, jadi ya lumayan cukup ramai. Juaranya ada 6, jadi ya bagaimana ternyata terus mudah-mudahan nanti mereka juga berharap dan ternyata responnya luar biasa. Mudah-mudahan kita di tahun ini juga akan membuat lagi. Jadi peserta ya. Karena penyanyi mulai dari pagi nyanyi terus di sini. Pak, perlu diketahui rajin mereka bikin rekaman Pak. Nah, Buat di dendang pensiunan. jadi pesertanya luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan nanti bisa Aktif. Yang kedua, ya, itu kurang lebih itu tentang Lantip. Jadi insya Allah nanti akan kami lamar nih yang aktif-aktif untuk menjadi Lantip sehingga bisa terus mendorong agar kita ini yang sudah mencapai masa depan ini bisa terus tetap sehat, tetap mandiri dan tetap produktif. Tidak membebani generasi muda seperti yang terjadi di negara-negara lain tadi. Mereka bebannya jadi makin lama makin berat, akhirnya mereka pensiunnya diperpanjang. Kalau kita para lansia itu bisa tetap mandiri, tetap produktif, insya Allah mudah-mudahan kita bisa juga membantu negara ini yang penduduknya makin lama makin banyak, sudah mendekati 300 juta ya. Ya betul. Penduduknya, kurang lebih begitu. Itulah Lantip, jadi radio pensiunan adalah salah satu sarana, mungkin satu sarana yang kita bisa bekerja sama Pak Edi ya. Bagaimana kita mencoba untuk terus memasyarakatkan kehidupan lansia ini, jangan diorientasikan ke panti jompo. Jangan. Kita ini masih semangat, punya banyak pengalaman yang mungkin bapak-bapak dan ibu bisa sharing. Persis. Kurang lebih begitu tentang Lantip. Jadi sekali lagi selamat datang di Pendopo Jotumene. Mari kita nikmati bersama, enak-enakan bersama, enjoy bersama hari ini. Semilir, tidak seperti di Jakarta panas wae. Betul Pak Pram. Di sini seger, mudah-mudahan kita bisa nikmati. Saya tahu sudah banyak acara yang ditunggu, jadi saya akhiri saja. Sebelum diakhiri Pak Pram, kita ini sedang live on air. Okay. Jadi kami radio pensiunan dan pendengarnya ini ingin mendengarkan langsung doa dan selamat ulang tahun yang pertama dari Ketua Lantip Jawa Barat buat kami. Silahkan. Selamat ulang tahun untuk radio pensiunan di bawah komandannya Pak Edi dengan semua yang beserta di jajarannya. Semoga tahun yang pertama ini betul-betul momentum untuk mengembangkan radio pensiunan ini. Amin. Tidak hanya di Jawa Barat dan sudah di seluruh Indonesia, makin menggema lagi di seluruh Indonesia. Amin. Dan selalu menikmati perjalanan kita semua untuk menuju sampai akhir hayat nanti.
Amin. Saya selalu radio pensiunan, hidup bravo, stay, yang penting adalah stay healthy, stay happy, enjoy your life. Enjoy your life. Ditambahin tadi katanya stay tune katanya Pak. Stay tune. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hardi Pramono, terima kasih Ketua Lantip Jawa Barat.